Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MTSN 7 Majalengka. Baik, untuk teman-teman yang sedang menunggu informasi P3K ya. Di sini kami akan menyuguhkan sebuah kabar berita yang diambil dari Tribun Jateng ya. tribunjateng.com. Kabar beritanya yaitu tentang tenaga honorer diwacanakan diganti P3K part-time. Kerja hanya 4 jam. Ini kata Menpan RB ya. Baik, kita lihat saja infonya atau informasinya. Di sini dijelaskan tribunjateng.com, tenaga honorer diwacanakan dihapus pada 28 November 2023. Wacana itu memantik reaksi dari para tenaga honorer maupun instansi pemerintah yang selama ini memperkerjakan mereka. Seiring wacana itu, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR rupanya sedang menggodok rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam pembahasan itu, mencuat opsi untuk membuka formasi ASN baru, yaitu pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K part-time atau paruh waktu ya. P3K part-time dipersiapkan sebagai solusi atas penghapusan tenaga honorer yang bakal dilakukan pada 28 November 2023. Dilansir dari Tribun News, P3K part-time adalah pegawai yang diangkat pemerintah dengan perjanjian kerja tertentu ya. Kemudian di sini jelaskan jam kerja P3K part-time juga lebih singkat dari jam kerja ASN pada umumnya, yaitu selama 4 jam saja. Lantas, bagaimana penjelasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB soal P3K part-time? Di sini dijelaskan Deputi SDM Kemenpan RB Alex belum mau menyinggung soal opsi P3K part-time yang dikabarkan akan menjadi pengganti tenaga honorer. Namun, ia mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR kini terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN. Kemudian, Alex menjelaskan jumlah tenaga non-ASN di seluruh Indonesia mengalami pembengkakan hingga mencapai 2,3 juta orang. Padahal, per 28 November 2023 mendatang tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 49 Tahun 2018. Dari awalnya, perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000, ternyata begitu didata ada 2,3 juta. Dengan mayoritas ada di pemerintahan daerah, kata Alex dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Jumat 7 Juli 2023. Kemudian pemerintah sedang mencari jalan tengah. Alex berharap tidak terjadi PHK massal, tenaga honorer dihapus pada 28 November 2023. Oleh sebab itu, pemerintah sedang mencari jalan tengah untuk mencegah hal tersebut yang pembahasannya sedang digodok bersama DPR. Kemudian, Presiden atau perintah Presiden jelas, ini cara jalan tengah. Jangan ada PHK massal, tandasnya. Kemudian di sini jelaskan juga, maka sekarang kita sedang bahas bareng di DPR, mengkaji opsinya di RUU ASN, kemudian nanti tentu ada aturan di turunannya di PP ya, sambung Alex. Skema penyelamatan tenaga honorer, Alex menerangkan ada beberapa skema yang akan ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer.
Skema pertama adalah tidak boleh adanya pemberhentian supaya tenaga honorer masih bisa bekerja. Kemudian pemerintah juga mengupayakan skema lain untuk memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Itu harusnya jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan, kata Alek. Di sisi lain, pemerintah memperhitungkan kapasitas fiskal agar kebutuhan ASN sesuai dengan anggaran. Kemudian Alek berharap tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Sembari kita amankan 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi data base BKN saat ini agar tidak ada PHK, ujar Alek. Ya. Terpisah PLT Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Iswinarto Setiaji menginformasikan bahwa muncul opsi P3K part-time apabila tenaga honorer dihapus. Kendati demikian, Iswinarto menyampaikan opsi P3K part-time masih dalam pembahasan terkait P3K paruh waktu masih dibahas di instansi lintas instansi, ujarnya kepada kompas.com Kamis 6 Juli 2023, yaitu Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua tentang tenaga honorer yang diwacanakan diganti P3K part-time ya. Kemudian jam kerjanya atau kerjanya hanya 4 jam ya. Mudah-mudahan pemerintah juga bijak ya dalam mengambil keputusan, dalam mengambil rencananya. Semoga Bapak Ibu, rekan-rekan semua, teman-teman semua yang masih statusnya honorer bisa diangkat menjadi P3K dan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Itu saja mungkin untuk informasi di konten kami hari ini. Terima kasih yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa subscribe, kemudian komen, like, dan share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.